Lanjut lagi cerita yang kemari dengan dilanjutan Liu Yin baru saja membekukan penjaga abu-abu untuk sementara, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yueru akan menyerang dirinya sendiri ketika dia lemah. Betapa hinanya, Liu Yin berpikir begitu saat ini, dan burung di bahu Liu Yin jelas bukan hal biasa melihat Yueru menyerang tuannya. Dia buru-buru memberi isyarat kepada Liu Yin dalam bahasa binatang. Penjaga abu-abu itu tidak membeku sama sekali. Xiao Han biru es itu sepertinya berkata percakapan antara Liu Yin dan Xiao Ni belum berakhir. Sekelompok petarung guntur yang kuat membawa tombak perak melesat ke arah Liu Yin, mengatakan terlambat lebih cepat tepat ketika Doqi Pian Lian yang menakutkan hendak menyerang Liu Yin. Doqi Yueru King juga tiba, tombak panjang Yibing yang membawa semangat juang putih perak, menyerang dengan ganas dengan semangat juang berwarna biru yang perlahan keluar dari tubuh Yueru. Lingkaran gelombang kejut terpancar dari pusat serangan. Penjaga abu-abu mengambil kembali tombaknya, ditutupi dengan aura atribut guntur, dan guntur mengalir di tubuhnya dari waktu ke waktu. Semangat juang gadis kecil ini tampaknya akrab. Penjaga abu-abu juga menatap Yueru dengan penuh minat. Penjaga abu-abu telah tertidur untuk waktu yang lama dan baru saja bangun, bahkan jika ingatan adalah sedikit tidak lengkap, mengenai serangan abu-abu, bahkan jika itu sekuat seni bela diri dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi Yueru juga membungkus seluruh telapak tangannya dengan energi balas dendam Yan dan buru-buru menyapanya. Telapak tangan bertabrakan dan batu tulis tempat Yueru berdiri langsung terguncang menjadi bubuk. Yueru baru saja menggedor penjaga abu-abu dan tiba-tiba ledakan angin lain bergema di belakangnya. Yueru sedikit mengernyit tangan kanannya membawa cahaya biru yang bergejolak dan mendorong ke belakang. Pertempuran masih berlangsung, tetapi untuk beberapa alasan, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pertempuran saat ini antara penjaga abu-abu dan Yueru tidak sehebat Xiao Yan di awal. Mungkinkah penjaga abu-abu kelelahan setelah gelombang serangan ini berakhir? Liu Yin juga sangat berterima kasih kepada Yueru. Bahkan jika itu hanya serangan, dia akan kehilangan kulitnya jika dia tidak mati. Dia telah salah paham padanya barusan, dan meskipun dia tidak tahu apa maksud dari penjaga abu-abu di depannya, sikap Liu Yin terhadap Yueru berubah 360 derajat. Liu Yin sekarang harus melihat dengan hati-hati pada penjaga abu-abu di depannya. Penjaga ini dapat memecahkan segel dalam sekejap di bawah teknik pembekuannya sendiri. Kekuatannya terlalu tirani dan itu benar-benar layak untuk menjadi penjaga puncak kerajaan Dou di bintang 3. Pada saat yang sama, dia juga melihat aura balas dendam Qian Yueru dengan penuh minat. Hanya dari aura balas dendam Qian, dia bisa merasakan aura kekaguman. Rahasia apa yang dimiliki Yueru kali ini? Gadis berambut hijau Liu Yin juga menjadi penasaran pada saat ini. Tetapi dia juga tidak menganggur, dia juga melemparkan dirinya ke dalam pertempuran dengan Xiao Han di pundaknya. Doqi berwarna biru milik Yueru dan Doqi tipe petir perak milik penjaga abu-abu saling bertabrakan dengan kejam, tetapi hal yang aneh adalah setiap kali keduanya bertarung, mereka hampir seimbang. Yueru dan Liu Yin terus-menerus berputar-putar dengan penjaga abu-abu. Xiao Yan duduk bersila dan semangat juang di seluruh tubuhnya menjadi gila saat ini, dan bahkan ruang di sekitar tubuhnya hancur. Xiao Yan juga tahu bahwa dia berada di puncak tahap awal dari 3 kaisar yang bertarung dengan bintang, dan dia hanya satu langkah dari tahap tengah dari kaisar yang bertarung dengan bintang 3. Energi pendendam dalam tubuh sudah penuh, dan langkah selanjutnya adalah kunci terobosan. Di sisi lain terlihat 5 pertempuran lainnya. Pertama-tama Wang Zong bertarung melawan seorang wali. Saya melihat bahwa kain hitam di mata Wang Zong telah menghilang tanpa jejak. Wang Zong juga tahu bahwa kekuatan wali ini harus lebih dari tingkat puncak Dou di bintang 3. Jadi begitu dia bergerak, dia melakukan yang terbaik. Kain hitam di dahinya perlahan-lahan dilepas oleh Wang Zong, dan napas kuat keluar dari tubuh Wang Zong, yang juga merupakan puncak dari 3 bintang Dou di. Pedang hitam di belakang juga memancarkan kekuatan yang menakutkan saat ini. Wang Zong selalu disebut orang gila pedang di masa lalu. Ketika dia berkompetisi dengan orang lain, dia membunuh banyak kontestan karena dia tidak mengendalikan pedangnya dengan benar.
Dengan kata lain Wang Zong ini yang dikenal sebagai sword maniak akan lepas kendali, dan kain hitam di mata adalah inti yang mengendalikan hilangnya kendali Wang Zong. Sekarang setelah Wang Zong melepas kain hitam, itu berarti Wang Zong telah memasuki titik di mana ia dapat kehilangan kendali kapan saja. Sword King City King Zong, tolong beritahu saya, Wang Zong berkata kepada wali di depannya. Penjaga di depan Wang Zong juga mengerutkan kening pada Wang Zong. Jelas, penjaga merasakan kekuatan yang menakutkan dari mata kuat Wang Zong dan pedang raksasa di tangannya, dan perang akan segera pecah. Tempat kedua Berserker Sun Ming. Berserker Sun Ming disebut berserker karena suatu alasan, tubuhnya memiliki garis keturunan berserker sejak dia masih kecil, dan dia dapat menggunakan tubuhnya untuk mengubah kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru dalam sekejap. Sun Ming mulai menjadi gila begitu dia muncul, pakaiannya meledak, memperlihatkan sosoknya yang kekar dan beberapa urat biru meledak di otot-ototnya ke berbagai tingkat, dan kekuatannya juga meledak pada saat ini. Puncak dari Dou di Sun Ming juga tidak menunggu wali untuk melakukan apapun, dan langsung menggunakan tubuhnya sebagai sarana serangan terbaik untuk menyerang wali di depannya. Hal yang paling kuat dari seorang berserker adalah kekuatan fisik yang merupakan simbol kegilaan kekuatan hingga batas. Tempat ketiga adalah Sheng Su dan Wu Huan. Mayat hidup tampak murung pada penjaga di depannya. Wu Huan adalah penyerang utama, dan dia adalah asistennya. Namun, setelah pertempuran sengit antara Wu Huan dan wali, pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Namun, orang mati yang hidup tidak berani mengembang terlalu banyak, karena penjaga yang mereka hadapi penuh dengan aura atribut api, dan mereka ditekan ke berbagai tingkat. Bagi orang mati yang hidup, aura maskulin atribut api hanyalah musuhnya. Orang mati yang masih hidup juga ditekan sampai mati oleh wali di depan mereka, dan seluruh kekuatan tubuh mereka dibatasi oleh 9 dari 10. Saya menyerang bagian depan, Anda menyerang bagian belakang. Wu Huan juga melihat situasi orang mati yang masih hidup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tempat keempat Feng Yi dan Yao Mei. Ini adalah bagian paling menarik dari seluruh pertempuran. Tim yang terdiri dari kecanggihan Feng Yi dan pesona mempesona membuat orang tampaknya memiliki selera yang berbeda. Tetapi walinya bukan vegetarian, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita cantik. Pesona iblis terus-menerus berkeliaran dan memakan wali dengan tubuh dan keterampilan bertarungnya. Feng Yi memancarkan semangat juang yang menakutkan ke seluruh tubuhnya, dan menggunakan serangan jiwanya untuk membantu pesona iblis. Jelas pertempuran di sini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, karena kedua wanita itu tidak memiliki cara serangan yang sangat kejam, tetapi berjuang untuk mengkonsumsi dan menunggu dukungan juga merupakan metode. Tempat kelima adalah Xiao Yan dan yang lainnya. Tempat keenam terdiri dari pembangkit tenaga lainnya di aula utama. Meskipun ada ratusan orang yang mengepung seorang wali, samar-samar dapat dilihat bahwa wali ini adalah yang paling kuat dari 6 wali. Bahkan jika dia bangun sekarang, kekuatannya belum pulih, kekuatannya juga setengah langkah 4 bintang Dou Di. Anda harus tahu bahwa puncak Dou Di bintang 3 dan Dou Di bintang 4 tidak berada pada level yang sama. Jika dikatakan bahwa puncak Dou Di bintang 3 adalah yang terkuat dalam menangkap kekayaan, maka Dou Di bintang 4 setengah langkah bisa cukup untuk menangani 10 pusat kekuatan puncak Dou Di bintang 3. Meskipun ada ratusan orang yang bertarung di tempat terakhir ini, beberapa dari mereka pasti berbakat dan kuat, tetapi jelas tidak ada yang akan memprovokasi mereka. Mereka hanya terus-menerus berurusan dengan penjaga. Seluruh tubuh Yueru diselimuti dendam Qian, dan dia terus-menerus berurusan dengan wali abu-abu. Yang aneh adalah bahwa sejak munculnya aura balas dendam Qian Yueru, tombak perak wali abu-abu tampaknya telah menghilang. Tapi Yueru juga dikalahkan oleh serangan penjaga abu-abu. Jelas, kekuatan jangka menengah Yueru dari Kaisar Dou bintang 3 masih agak sulit bagi penjaga abu-abu ini untuk berada di puncak Kaisar Dou bintang 3.